Sebab setiap orang yang punya masalah, setiap orang yang dikucilkan dari masyarakat, setiap orang yang najis seperti penderita kusta, setiap orang yang menjalani kehidupan ini pada dasarnya tidak punya harapan dalam masyarakat. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Imamat. Hari ini kita akan membahas pasal yang ke-13 dan yang ke-14. Panggil pendeta, lukanya terbuka. Inilah tema yang disiapkan Pak Yohanes untuk kita. Jika Anda merasa punya masalah, lihatlah betapa rumitnya sakit di zaman dahulu. Mempelajari Alkitab tetap merupakan pengobatan terbaik. Oleh karena itu, persiapkan diri dan ikutlah untuk bersama dengan kami. Saudara, kita tetap belajar dan masih belajar ya dari Kitab Imamat. Ya, kita sudah belajar apa itu penyucian, apa itu menjaga kekudusan, dan ini sesuatu yang menarik juga ketika kita mempelajari Kitab Imamat. Banyak aturan-aturan yang dibuat, tujuannya yaitu untuk apa? Agar orang itu menjaga kekudusan, agar orang itu menjaga diri dari hal-hal yang najis ketika mereka mau mendekati Tuhan, ketika mereka mau menyembah Allah yang kudus. Jadi kenajisan itu menyebabkan kelemahan dalam diri manusia, bahkan sampai kepada kematian. Dan kita belajar, ya bagaimana kita mengerti bahwa ada banyak begitu kelemahan di dalam diri manusia, ada begitu banyak hal yang membuat sesuatu itu akhirnya tidak kudus ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Dan itu diekspresikan dalam aturan-aturan agar umat ini benar-benar menjaga kebersihan, menjaga yang namanya penyakit dan semuanya. Nah, kita akan melihat sekarang di pasal 13. Mari silakan buka Alkitab saudara di pasal 13 dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sudah ia diminta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Wow, saudara, ini ada satu metode bagaimana imam juga memiliki pekerjaan memeriksa orang apakah orang itu kudus atau najis. Ketika ditemukan ada bintil-bintil di tangan, penyakit kulit begitu ya, diperiksa. Kalau itu tidak meluas, dikurung 7 hari, dicek lagi, nggak meluas, dikurung sekali lagi 7 hari, dipastikan. Berarti kan hampir 2 minggu ya. Ketika benar-benar nggak meluas, ya itu dianggap panu saja dan biasa,
dan dia harus mencuci pakaiannya dan semuanya. Setelah itu dia dinyatakan tahir. Nah, ini satu penyakit ya, yang di dalam kalangan orang Ibrani saat itu sungguh-sungguh diperhatikan, dan itu selalu dikaitkan dengan kekudusan hidup. Dan mereka harus menghadap imam, mereka harus menjalani pemeriksaan, dan ini tentunya bukan hal yang mudah, dan tentunya juga mungkin pada ada rasa malu, rasa takut, khawatir. Bayangkan saudara dikurung 7 hari kali 2, berarti kan 14 hari itu dikurung, sampai memastikan bahwa itu tidak akan menyebar kemana-mana dan itu tidak akan mengganggu komunitas yang ada. Karena ini kan penyakit-penyakit yang pada masa itu dianggap penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana penyakit kusta itu dianggap sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh harus diisolasi. Orang harus dikurung. Bahkan orang itu harus disingkirkan dari masyarakat karena dia dianggap membawa penyakit yang menyebabkan sesuatu yang bisa merusak lingkungan. Bahkan dalam konteks ibadah itu dianggap najis dan orang tidak boleh mendekat kepada Tuhan. Jadi ini bicara mengenai bagaimana kesehatan dari komunitas yang ada agar benar-benar terjaga. Kemudian kita sambung. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam? Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis dan ia menjadi kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Saudara, ini ada pemisahan ya antara penyakit kulit yang biasa seperti vitiligo ya, yang tidak membuat orang menjadi najis, dan penyakit yang benar-benar menular, yang menyebar, yang bisa melukai kulit, yang bisa kemana-mana, dan bisa itu luka dan bisa menular kepada yang lainnya, itu dipisahkan. Sehingga ini ada perlakuan yang khusus, orang harus diisolasi dari masyarakat yang lainnya. Kita sambung di ayat 29 yuk. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut. Nah, ini ada juga ya, penyakit di kepala dan pada janggut. Di sini dikatakan dia ada bisul di kepala, kemudian menimbulkan sesuatu yang borok-borok dan sebagainya. Ini juga harus diperiksa oleh imam. Jadi sesuatu yang nggak mudah ya. Dan menariknya di sini kita melihat bagaimana penyakit ini harus betul-betul ditangani agar tidak menular dan menyebar dan mengancam kehidupan masyarakat dan bisa menjadi wabah dan kematian. Coba kita perhatikan ayat 47. Ini ada bagian yang berbeda lagi. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit. Kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merah warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksa oleh imam. Maka orang tersebut harus menghadap imam dan menunjukkan benda yang harus diasingkan selama 7 hari. Setelah itu, ya imam akan memeriksanya dan memastikan apakah benda tersebut ada jamurnya atau bagaimana. Itu berisiko saudara, akan disebut najis. Nah, jika pakaian itu atau kain itu terbuat dari kulit, itu harus dibakar. Jika jamur di atasnya dianggap sebagai jamur najis oleh imam. Nah, jika noda pada benda tersebut tidak menyebar, benda tersebut dapat dicuci dan diisolasi kembali. Dan jika warnanya tidak berubah, maka hal-hal yang dilihat itu dianggap sesuatu yang berbeda. Dan bahkan jika benda tersebut telah dicuci, diperiksa kembali, jika kuman tidak berubah rupa, ya masih juga, tapi tidak menyebar, tapi tetap benda itu dianggap najis. Dibilang bakar saja. Ya, jadi ini benar-benar jadi ada misalnya di baju sudah ada lembab, ada jamur dan sebagainya. Kadang-kadang itu kan bisa merusak tubuh kita ya. Pada masa itu dicek.
waduh sudah keadaan begini, sudah diperiksa, kemudian ini baju sudah sebenarnya tidak bagus, dianggap sebagai penyebar penyakit, ya dibakar. Ayat 58, tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Jadi ada sistem bagaimana menjaga kebersihan, termasuk tubuh kita, pakaian kita, ini diatur dengan sangat detail pada masa itu. Karena pada masa itu kan berbeda dengan sekarang. Sekarang sudah ada bagaimana menghilangkan jamur, bagaimana mencuci biar bersih, ada pewangi dan sebagainya, sudah sangat maju. Tapi pada masa itu kalau nggak hati-hati dijaga bisa menimbulkan kerusakan, terutama bagi komunitas yang ada pada masa itu. Kita akan sambung di ayat 33 dari pasal 14. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Jadi dikosongkan dulu, ditutup, habis diperiksa lagi. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Ini kalau sekarang ini kan rumah banyak berjamur begitu ya, lembab begitu ya. Pada masa itu ya harus dicek, ini sudah dalam, ini sudah rusak. Kalau dibiarkan akan merantak semua kemana-mana, bahkan orang yang di dalam pun mungkin gak akan sehat. Itu harus dikikis, dibersihkan supaya benar-benar menjadi rumah yang baik dan tidak ada tanda jamur, tanda dalam bahasa ini dikatakan sebagai kusta begitu ya. Ini sesuatu yang sangat diperhatikan pada masa itu. Jadi Allah sangat berhati-hati dengan kemurnian dan upacara dan apa saja yang ada di sekitar mereka terkait dengan kesehatan umat itu benar-benar terjamin. Jadi kita melihat di sini ada sesuatu yang akan menghancurkan umat itu, yaitu kita katakan sebagai entahkah itu penyakit atau mungkin keadaan secara fisik yang lainnya. Jadi penting sekali bagi kita di sini untuk melihat bagaimana Allah menata semuanya sedemikian rupa sehingga umat yang telah dipilih ini bukan saja mereka ini akan sehat, tetapi mereka benar-benar mengikuti apa yang najis, apa yang kudus itu harus dipisahkan. Supaya benar-benar apa yang diberikan untuk Tuhan sekali lagi itu benar-benar yang terbaik. Benar-benar sesuatu yang akan memberikan dampak yang positif bagi diri seseorang maupun bagi lingkungan, bagi komunitas bangsa yang besar pada saat itu. Sehingga kita melihat di sini, kalau kita membaca Imamat 13 dan 14, kita diarahkan untuk melihat tentang kusta. Entahkah itu pada manusia, bahkan pada bangunan juga. Ada sesuatu jamur yang membuat kerusakan dan itu harus dicek, itu harus disterilkan. Dan kalau itu harus dibersihkan, sehingga imam memiliki peran di sini. Ketika dia menyatakan itu najis, tetapi ketika dia menyatakan tahir, maka itu tahir. Ini sesuatu yang luar biasa yang bisa kita pelajari melalui kitab Imamat. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, sebuah program pendalaman Alkitab. Dan pelajaran saat ini adalah kita sampai kepada kitab Imamat pada pasal yang ke-13 dan yang ke-14. Dan waktunya kita sampai pada pertanyaan untuk ditanyakan kepada Pak Yohanes. Beberapa keraguan untuk dijawab. Benar Pak Yohanes? Ya, benar sekali. Ayo silakan Pak Oti. Mungkin ada pertanyaan supaya kita bisa diskusi lebih baik lagi ya.
Ada beberapa orang mungkin bertanya-tanya, Pak Yohanes, apakah ada teknik pengobatan untuk menyembuhkan kusta pada saat itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Tadi sudah saya dapat singgung ya, memang pada masa itu kan tidak ada medis yang sebagus sekarang ya. Tapi bagaimana caranya mereka mengatasi semua penyakit yang ada, terutama kusta yang terjadi di bagian itu. Tetapi kita ingat lagi di sini, ini tidak ada, kitab Imamat ini tidak bicara mengenai hal-hal yang bersifat medis. Ini adalah hal-hal yang betul-betul dilakukan bagaimana menjaga kekudusan. Tetapi teknik yang dilakukan, kita lihat di sini ada isolasi, karantina. Itu kan sesuatu yang sebenarnya cara untuk mengisolasi semua jangan sampai menyebar. Jadi ini sesuatu yang bisa kita lihat di sini, bahwa satu-satunya rujukan yang kita miliki tentang orang yang disembuhkan dari kusta, bahkan dalam perjanjian lama, itu hanya melalui campur tangan Tuhan. Seperti misalnya kasus Naaman, ketika dia disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Jadi fokus utama di sini bukanlah pengobatan sebenarnya, bukan di situ. Kitab suci sekali lagi mengajarkan apa yang harus dilakukan orang untuk mendekati Allah yang Maha Kudus, mempertimbangkan hidupnya yang mungkin najis, tidak murni, itu harus betul-betul diperhatikan. Inilah mengapa tidak ada muncul sesuatu yang teknik-teknik pengobatan, tidak ada. Ini hanya semacam bagaimana mengisolasi, bagaimana orang itu nggak boleh datang ke rumah Tuhan dan sebagainya. Karena memang orang itu sedang dinyatakan tidak tahir begitu. Sehingga ini juga dengan cara mengisolasi, itu juga pasti sesuatu yang boleh dilakukan pada masa itu. Tetapi kita lihat di sini, itu bukan bicara masalah metodenya, tetapi bagaimana orang itu supaya benar-benar menjaga dirinya, menjaga kekudusannya ketika dia harus beribadah kepada Tuhan. Ya, Pak Yohanes menyebutkan semacam karantina. Mengapa mereka mengisolasi seseorang yang sakit dan menjauhkannya dari semua orang? Ketika seseorang sakit, bukankah mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, serta dukungan tentunya? Nah, dalam kasus ini, orang tersebut sebenarnya dikucilkan dari masyarakat. Ya, ini benar juga kenapa orang sakit pada saat itu diisolasi. Tetapi kita bisa memahami alasannya ketika kita menyadari bahwa yang dibahas sini adalah individu, tidak masyarakat secara umum. Ya, sama seperti kita misalnya dalam masyarakat modern ya, kita menangkap dan menghukum mereka yang menyakiti orang lain dalam masyarakat kita. Itu diisolasi, dipenjara. Seperti yang terjadi ya ketika orang itu terkena flu burung misalnya, itu kan harus diisolasi, harus di rumah, pakai masker, diam, jangan kemana-mana. Pasti tujuannya supaya jangan terjadi dampak yang lebih serius lagi. Jadi alasan dibalik semua ini ya serupa. Nah, orang tersebut memiliki masalah serius dan tiba-tiba mereka bisa menjadi ancaman bagi komunitas yang ada pada saat itu. Dan fokus utama di sini sebenarnya adalah hubungan antara orang ini dengan kekudusan dan kemurnian Tuhan. Kita harus selalu kembali ke sana. Di sisi lain, dari keseluruhan masalah ini, bahwa ada yang namanya keterasingan. Meskipun ini sesuatu yang tidak mudah dipahami, rumit ya. Ketika orang dinyatakan najis, maka dia akan merasa terasing. Ini waktu bagi dia juga merenungkan hidup mereka. Melihat bahwa ada sesuatu yang serius yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup mereka. Mereka diasingkan, keluar perkemahan. Ya, kalau menurut apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Ada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan sebagai tempat di mana mereka diasingkan. Tetapi juga ada tempat-tempat tertentu yang dikatakan sebagai ini tempat yang kudus, ini tempat yang tidak kudus. Itu rupanya semua diatur. Di tempat di mana umat Tuhan tinggal, Allah tinggal, di sanalah mereka bersama-sama, yang disebut sebagai tempat yang kudus. Selanjutnya saudara ya, kita melihat kemah suci. Bagian luarnya, lalu kemah pertemuan, dan akhirnya ada yang namanya tempat maha kudus. Di luar perkemahan ada tempat yang semakin berbahaya, tempat yang terbuang, yaitu disebut dengan padang gurun. Jadi tidak ada semacam ajaran yang bicara di sini, ini bagaimana kita harus menjadi orang yang kudus. Tidak. Tetapi ini praktek-praktek ini diajarkan kepada mereka bagaimana mereka melihat bahwa untuk mendekat kepada Tuhan, umat harus kudus pada masa itu. Inilah sebabnya mereka
ketika mereka keluar dari komunitas mereka, mereka juga harus mengingat, mempertimbangkan komunitas di mana mereka berada. Jadi ketika kita berada dalam sebuah masalah, itu bukan masalah kita pribadi saja, tetapi itu akan mempengaruhi komunitas kita. Termasuk di sini ketika orang dinyatakan najis, itu harus dikurung karena itu akan mempengaruhi komunitas yang ada. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, bukan hanya pribadi kita saja, tetapi juga itu akan mempengaruhi komunitas di mana kita ada. Makanya kita diajarkan di sini harus hati-hati. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Jadi, semua yang dijelaskan di sini menggambarkan bagaimana hubungan antara Tuhan dan umatnya. Perkemahan desa, tempat surgawi, sepotong surga. Mungkinkah kita melihat segala sesuatu dengan cara ini? Ya, ini merupakan cara yang konkret di mana umat Tuhan benar-benar memahami apa arti kekudusan Allah. Dan tanpa memahami ini mustahil dapat memahami sebagian besar doktrin dan ajaran dalam Alkitab. Jadi tidak ngawang-ngawang begitu Apa ngawang-ngawang Tidak ada di dunia abstrak, tetapi betul-betul dilihat dalam dunia nyata. Makanya ada namanya kemah pertemuan, kemudian di dalamnya ada tabut Allah, ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada pelataran. Ini kan untuk menunjukkan ini prakteknya begitu. Jadi tidak langsung kita bagaimana kita memahami doktrin kekudusan, memahami Alkitab apabila tidak ada hal konkret yang bisa dipahami oleh umat. Jadi ini hanya cara untuk mengajar mereka bagaimana mereka bisa memahami Allah yang maha kudus itu. Ya, benar. Dalam Perjanjian Baru, kita juga menemukan orang-orang dalam kondisi seperti ini. Orang kusta datang kepada Yesus dan berusaha mendekat kepadanya agar disembuhkan, dan lain-lain. Lalu bagaimana penyembuhan bisa terjadi di Perjanjian Baru dengan semua bagian tentang undang-undang dan apa yang harus diperhatikan oleh imam? Bahkan pasal yang ke-14 agak aneh di sini. Orang-orang harus membawa seluruh persenjataan untuk mendapatkan pemurnian ini. Benar, sangat menarik karena akan membantu kita benar-benar memahami Perjanjian Baru. Karena setiap orang yang memiliki masalah, setiap orang yang dikucilkan dari masyarakat, setiap orang yang najis seperti orang yang kena kusta, setiap orang yang hidup seperti ini pada dasarnya tidak memiliki harapan dalam masyarakat. Itu harus kita catat. Nah, ketika Yesus datang, Ia datang ke bumi untuk apa? Membebaskan tawanan dan menyembuhkan orang yang sakit. Ketika Ia hadir dan mulai menyembuhkan banyak orang, Ia menyentuh mereka yang tak pernah bisa sembuh, tak pernah disentuh. Kan siapa yang berani menyentuh orang kusta? Tetapi Yesus melakukan semuanya itu untuk menunjukkan bahwa Allah menyertai mereka, bahwa Allah mau memulihkan mereka, bahwa Allah mau menyembuhkan mereka, bahwa Allah mau mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Allah mau membebaskan mereka. Nah, saudara, jika kita memahami imamat, jika kita mulai memahami hukum Taurat dalam Perjanjian Lama, maka ketika kita membaca Perjanjian Baru, segalanya akan menjadi jauh lebih jelas dan jauh lebih berdampak karena kita akan mengamati bahwa di dalam Perjanjian Baru akhirnya ada apa? Harapan untuk kesembuhan yang sejati. Di dalam Perjanjian Baru kita melihat Yesus, kita melihat Sang Mesias datang dan meruntuhkan semua penghalang yang memisahkan manusia dan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sungguh indah. Dan seharusnya saudara, ini membangkitkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena sekarang kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, dan kita diizinkan langsung berdoa kepada Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Itu terjadi hanya karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Tidak hanya meruntuhkan hambatan dan prasangka sosial, tetapi meruntuhkan hal-hal lain juga. Ya, benar. Segala sesuatu yang memisahkan manusia dari Tuhan dan manusia dari manusia lainnya, itu disebut dengan penghalang. Inilah sebabnya mereka yang hidup di dalam Tuhan harus mengasihi sesamanya. Hubungan ini utuh, baik yang horizontal maupun vertikal. Jadi hubungan kita dengan sesama harus baik, hubungan dengan Tuhan juga harus baik. Jadi diselesaikan semuanya.
Ini yang ingin diajarkan kepada kita. Baiklah, terima kasih Pak Yohanes untuk penjelasannya. Kita semakin tahu lebih banyak tentang Perjanjian Lama. Dan sekarang bagaimana kita dapat belajar menerapkan dalam hidup kita? Saudara, kita sudah mempelajari Imamat pasal 13 dan 14 dan kita ada tema panggil imam, lukanya terbuka. Nah, bagian ini mengandung banyak pelajaran yang mengejutkan dan juga indah, yang mengajarkan kepada kita tentang kekudusan Allah, yang mengajarkan kepada kita perlunya penyucian, dan beberapa tema lain yang telah disebutkan sebelumnya. Namun yang paling menarik perhatian kita secara khusus adalah kebenaran bahwa kejahatan menyebar dengan mudah dan kuat. Kita melihat bagaimana dosa, bagaimana kenajisan dianggap begitu serius dalam kitab suci. Di dunia yang telah jatuh ini, tempat kita berada, semua karena kuasanya untuk menyebar dan menjalar. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab suci mungkin agak melelahkan, bahkan membosankan, tetapi semuanya mengungkapkan kepada kita di mana letak kejahatan, di mana penyakit ditemukan, kelemahan dan kenajisan yang memiliki kuasa yang luar biasa yang menyebar, yang bisa menghancurkan kehidupan kita pribadi, bahkan bisa menghancurkan kehidupan keluarga dan komunitas di mana kita berada. Itu sebabnya Alkitab mengajar kepada kita agar kita harus benar-benar merenungkan diri kita. Jangan ada kedengkian, jangan ada kejahatan, jangan ada dosa. Hati-hati dengan kelemahan kita, hati-hati dengan kenajisan kita, karena itu akan mempengaruhi kita. Entahkah itu ada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena itu seperti jamur yang akan mencemari kehidupan kita, yang akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara, kita belajar sekarang dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam Alkitab dan memastikan kepada kita agar kita hidup berkenan kepada Tuhan dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu pada saat kita melanjutkan pembahasan Kitab Imamat. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.